Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 415. Keesokan harinya, jam 8 pagi, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu berjalan beriringan menuju gedung CCTV setelah sarapan. Berjalan di jalan, Jiang Miaoyu berkata dengan senyum puas, "Saya yakin Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang saya set." "Apakah itu sulit?" Fang Qiu berkata dengan terkejut, "Kamu terlalu kejam, aku harus memberitahumu dengan serius. Jika Anda melakukan ini, sama saja dengan membunuh pacar Anda." Jiang Miaoyu mendengus dan melanjutkan, "Ya, kamu yang kejam karena tidak memberitahuku pertanyaanmu." "Haha." Fang Qiu tertawa terbahak-bahak dan dengan lembut mengusap kepalanya, berkata, "Jangan khawatir, apapun pertanyaan yang Anda tentukan, saya pasti akan bisa menyelesaikannya." "Betulkah?" Jiang Miaoyu terkekeh. "Yah, kalau begitu jangan minta bantuanku jika kamu tidak bisa menyelesaikannya." Ketika mereka berbicara, mereka sudah memasuki gedung CCTV. Semua kontestan telah tiba dan berkumpul di pintu studio, menunggu untuk masuk. Ketika mereka menunggu, seorang anggota staf acara akan datang untuk menanyakan beberapa informasi terkait dan memberitahu mereka tentang beberapa detail saat merekam. Segera, pukul 7:30. Pintu studio terbuka dan semua orang masuk. Begitu mereka masuk, semua orang terkejut. "Ya dewa, ini CCTV asli. Bukankah tempat ini cantik? Saya belum pernah melihat studio ini di CCTV sebelumnya. Apakah itu dibangun sementara? Wow, itu layak untuk perjalanan." Para kontestan tidak bisa membantu tetapi berseru terus-menerus. Di kerumunan, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu juga kagum. Itu adalah studio besar berbentuk spiral. Mereka perlu menuruni tangga setelah masuk. Ada semua layar LED lurus di depan. Ada alat peraga dan kamera di kedua sisi. Melangkah ke panggung studio, orang tidak akan merasa sesak dengan 340 orang di ruangan itu. Sebaliknya, mereka merasa tempat itu luas. Di atas panggung, ada 3 kursi di sebelah pintu masuk. Jelas, itu adalah meja hakim. Di sisi panggung, ada podium untuk tuan rumah. Itu adalah platform spiral yang tingginya lebih dari 10 meter untuk para kontestan di depan meja juri. Peron itu setengah lingkaran, menghadap ke meja juri. Ada 5 baris dengan 58 kursi di setiap baris. Semua kursi dikombinasikan dengan papan LED. Pada pandangan pertama, orang akan mengira itu adalah layar LED besar. 28 menit sebelum merekam. Tepat ketika semua orang kagum, suara sutradara langsung keluar entah dari mana. Karena ini adalah pertama kalinya para kontestan pergi ke studio, mereka secara tidak sadar mencari posisi sutradara ketika mereka mendengar suaranya. "Setiap kursi memiliki nomor dan nama. Silakan cari tempat duduk Anda dulu," teriak direktur. Mendengar itu, tidak ada yang berani mengabaikannya, jadi mereka buru-buru mencari tempat duduk mereka sendiri. Segera, 340 orang telah duduk di kursi mereka sendiri. Fang Qiu berada di No. 29 kursi di baris pertama, yang merupakan tengah baris. Fang Qiu tersenyum masam ketika menemukan kursi ini. Sebenarnya, dia berharap bisa mendapatkan kursi yang lebih jauh, yang bisa jauh dari pusat karena dia ingin tetap bersikap rendah hati untuk membuat dirinya lebih misterius. Namun, acara itu langsung membuatnya menjadi sorotan. Berbalik, Fang Qiu menemukan bahwa Jiang Miaoyu sebenarnya di sebelah kanan baris kelima. Ada sekitar 1 meter di antara setiap baris, yang berarti baris kelima berjarak 5 meter dari tanah. Meskipun sama seperti ketinggian bioskop, kemiringannya agak curam karena kebutuhan untuk menghemat lebih banyak ruang. Karena itu, Jiang Miaoyu sangat gugup ketika dia duduk. Menatapnya, Fang Qiu melemparkan kenyamanan padanya sekaligus. Ketegangan Jiang Miaoyu memudar ketika kerumunan dipenuhi di sekelilingnya. Fang Qiu kemudian mulai mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa itu adalah mesin jawab cerdas di depannya. Dari kursinya, tidak mungkin dia bisa melihat mesin orang lain. Jelas, sudut ini diukur dengan cermat untuk menghindari kecurangan dalam kompetisi. Fang Qiu juga menemukan bahwa platform mewah dengan tempat duduk stadion tidak miring seperti yang dia bayangkan. Karena itu, para kontestan hanya bisa melihat layar kosong, orang lain tidak peduli dari sudut mana. Tabel jawaban ini cukup menarik, gumam Fang Qiu pada dirinya sendiri. Karena masih ada waktu, Fang Qiu berlari untuk mengamati dari sudut yang berbeda. Dimanapun Anda duduk, Anda tidak akan pernah melihat jawaban dari orang lain. Satu-satunya hal yang bisa Anda lihat adalah layar LED yang menunjukkan jawaban yang benar. Tapi apa gunanya melihat ini? Semua kontestan dapat melihat jawaban yang benar di layar itu setelah mereka selesai. Karena itu tidak akan membantu siapapun menipu sama sekali tetapi hanya membuat mereka menyadari kesalahan mereka.
Hanya ketika dia yakin tidak ada yang bisa menipu, Fang Qiu kembali ke tempat duduknya. Setelah semua siswa duduk, para kru naik ke atas panggung dan membantu mereka mengenakan headset. Jam 9. 1 menit sebelum merekam. Semua kontestan, atas perintah tuan rumah, kamu harus berdiri dan bertepuk tangan ketika kita mulai merekam. Desain panggung, siap. Suara, siap. Lampu, siap. Tuan rumah datang. Dengan suara sutradara langsung, semuanya sudah siap. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tindakan. Atas perintah sutradara, panggung itu dibakar dengan cahaya. Semua layar LED digabungkan bersama, memutar video. Dalam video itu, berbagai dokter pengobatan kuno, teknik pengobatan Cina, herbal, dan peralatan medis muncul. Setelah musik merdu, suara yang kuat terdengar. Sebuah cahaya keemasan terbang di antara dokter pengobatan kuno, teknik pengobatan Tiongkok, ramuan, dan peralatan medis, lalu menjadi 4 kata, tabib muda Huaxia. Halo semua di depan TV. Tuan rumah membuka mulutnya dan berkata, selamat datang di dokter muda persaingan Huaxia. Hari ini adalah episode pertama kompetisi. Setelah seleksi nasional yang ketat, 340 kontestan dari 34 provinsi telah tiba di studio kami untuk bersaing memperebutkan 100 tempat tersisa. Apakah Anda ingin tahu siapa yang akan menang? Silakan ikuti saya di acara ini. Omong-omong, tuan rumah berpaling ke semua kontestan dan berkata, awalnya, mari kita sambut 340 kontestan kita. Kemudian datanglah musik yang menyenangkan dan lampu yang indah. Ketika tuan rumah memberi isyarat, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Orang-orang tampak senang saat ini. Tidak ada ketegangan di atmosfer. Berhenti. Tuan rumah mengulurkan tangannya untuk memberi sinyal. Kemudian dia melanjutkan, saya dengan tulus berharap bahwa suasana bahagia ini dapat berlanjut, tetapi pertandingan eliminasi yang kejam akan segera dimulai. Semoga beruntung, para kontestan. Dan sekarang, tolong sambut 3 hakim kita. Ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal, Li Zhengtang. Dokter pengobatan Tiongkok yang mewakili Huaxia dan memenangkan penghargaan medis asing sebelumnya, Huang Zhengren. Ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang memberikan kontribusi besar pada pengobatan Huaxia, Yang Juanyong. Dengan diperkenalkannya tuan rumah, platform jawaban setengah lingkaran di mana 340 kontestan duduk tiba-tiba terbuka seperti pintu dari tengah. 3 juri muncul di panggung. Huang Zhengren membantu mendorong kursi roda Li Zhengtang, mengikuti Yang Juanyong dan pergi ke meja hakim. Tuan rumah kemudian mengundang para hakim untuk berbicara. Karena direkam untuk televisi, para hakim mau tidak mau mengatakan sesuatu yang resmi. Kalau tidak, penonton mungkin tidak mengerti jika mereka hanya mengatakan sesuatu tentang pengobatan Tiongkok. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan pengobatan Tiongkok, sehingga mereka tidak bisa hanya mengatakan hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh para dokter. Setelah perkenalan, pembawa acara membuka mulutnya, baiklah, saya tunjukkan aturan kompetisi ini, silakan lihat di layar. Layar menunjukkan aturan tentang membiarkan setiap kontestan membuat pertanyaan dan video yang kontestan menuliskan pertanyaan di kamar mereka. Tuan rumah menambahkan, ada 340 pertanyaan dalam kompetisi ini. Orang yang memberikan jawaban yang salah akan segera dieliminasi. 100 orang yang tersisa akan menang. Dan sebelum pemenang akhir diputuskan, jika ada kurang dari 100 orang yang memberikan jawaban yang benar, kita akan melanjutkan ke satu putaran lagi yang mengharuskan para kontestan untuk menjawab satu pertanyaan lagi sampai kita memiliki 100 pemenang. Kontestan, apakah Anda mengerti? Tanya tuan rumah. Ya, jawab semua siswa. Apakah kamu siap? Tanya tuan rumah lagi. Ya, jawab mereka. Hakim, siap. Tuan rumah berbalik ke hakim. Semua hakim tersenyum dan mengangguk pada saat bersamaan. Baiklah. Tuan rumah mengangguk dan membuka mulutnya, sekarang, saya nyatakan, kompetisi sudah dimulai. Di atas panggung, lampu berkedip. Beberapa detik kemudian, ketika lampu berhenti, tuan rumah mengambil kartu tangan dan menyatakan sambil melihat kartu tangan, pertanyaan pertama, diberikan oleh Fang Qiu. Tiba-tiba, kamera memberi close-up pada Fang Qiu. Semua kontestan juga menatap Fang Qiu segera, begitu juga para juri. Fang Qiu, yang sedang duduk di tengah panggung, terkejut dan wajahnya menjadi gelap ketika mendengar pembawa acara memanggil namanya. Ini gila. Bisakah mereka memberitahu nama orang yang memberikan pertanyaan? Ini konyol. Fang Qiu berpikir dalam hati. Bisakah mereka benar-benar menunjukkan ini di TV? Mereka harus melakukannya dengan sengaja. Fang Qiu merasa malu dan bingung karena pertanyaannya cukup menjijikkan. Namun,
Tuan rumah tidak berhenti meskipun dia melihat rasa malu Fang Qiu. Sebaliknya, dia berseru setelah melihat pertanyaan itu dan Fang Qiu. Pertanyaan Fang Qiu cukup profesional. Dengarkan, semuanya, pertanyaan Fang Qiu adalah, seorang wanita tiba-tiba merasakan sakit perut di pagi hari dan ingin buang air besar, jadi dia bergegas ke toilet. Akibatnya, dia mengalami diare. Penyakit apa yang dia miliki? Jawab A. Usus besar menderita dingin. B. Kekurangan yin di perut. C. Panas berlebih di perut. D. Defisiensi yang di ginjal. Ketika mereka mendengar pertanyaan itu, semua kontestan di panggung saling memandang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Fang Qiu adalah pria yang vulgar. Pertanyaan pertama sangat vulgar. Ini sangat keterlaluan. Fang Qiu merasa sangat malu. Jika dia tahu sebelumnya bahwa tuan rumah akan mengatakan siapa yang memberikan pertanyaan, dia tidak akan pernah menulis pertanyaan menjijikkan ini. Namun, dia tidak tahu. Sekarang, Fang Qiu hanya bisa menanggungnya. Kamu menulis tentang wanita. Jiang Miaoyu, yang sedikit takut pada ketinggian, menatap Fang Qiu di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri dan mengerutkan kening, karena kamu tahu itu dengan baik, kamu mungkin menemukan kasus ini sebelumnya. Kalau tidak, mengapa Anda tidak menulis tentang seorang pria? Yah, penting untuk membuat aturan untuk pacarku sekarang. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 416. Pertanyaan pertama telah muncul. Meskipun kata-kata yang digunakan Fang Qiu sedikit kasar, itu masih sebuah kompetisi. Mereka sedikit membencinya, tetapi masih sadar dan mulai menjawab pertanyaan itu. Kamu punya 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Tuan rumah membuka mulutnya. 10 detik kemudian. Waktunya habis. Tolong tunjukkan jawaban Anda. Dengan suara tuan rumah, layar LED yang berada di depan para kontestan segera menunjukkan jawaban mereka. Sekilas, ada banyak jawaban berbeda. Tetapi kebanyakan dari mereka memilih D, dan sebagian kecil dari mereka memilih A. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah D, tuan rumah mengumumkan. Desir. Ketika itu keluar, tiba-tiba terdengar suara lampu keluar di atas panggung. Banyak orang memberikan jawaban yang salah. Lampu orang-orang yang memilih A padam. Sejumlah muncul di layar lebar yang terhubung ke area jawaban. 290. Semua orang terkejut ketika mereka melihat nomor itu karena itu mewakili jumlah orang yang masih di atas panggung, yang berarti pertanyaan pertama membuat 50 orang dihilangkan. Itu mengerikan. Wow! Sementara semua orang terkejut, tuan rumah juga kagum. Dia tidak tahu bahwa pertanyaan Fang Qiu bisa membuat 50 orang tersingkir. Ada 340 pesaing, yang berarti hampir 15% dari mereka harus pergi. Dibandingkan dengan kejutan tuan rumah, 3 hakim itu begitu tenang. Tampaknya mereka menyadari konsekuensi ini. Apakah ini benar-benar sangat sulit? Tuan rumah berbalik ke meja hakim dan berkata, mari kita bertanya kepada hakim kita. Ketika mereka mendengar tuan rumah, para hakim saling memandang. Kemudian Huang Zhengren yang duduk di sebelah kiri mengambil mikrofon dan berkata, meskipun kata-kata dari pertanyaan yang diberikan oleh Fang Qiu tidak cukup tepat, tidak dapat disangkal bahwa itu sangat profesional. Kenapa aku harus mengatakan itu? Dalam pengobatan Tiongkok tradisional, penting untuk melihat, mendengarkan, bertanya, dan merasakan. Mengetahui penyakit apa yang diderita pasien setelah mereka mengatakan gejalanya merupakan persyaratan dasar bagi dokter pengobatan Tiongkok. Namun, buang air besar sepertinya sedikit tidak terduga. Saya pikir para siswa tampaknya kurang memperhatikan buang air besar. Mereka yang mendapat jawaban yang salah harus bekerja keras. Untuk menjadi dokter pengobatan Tiongkok, Anda harus menguasai semua pengetahuan yang Anda butuhkan. Hakim kemudian meletakkan mikrofon. Di sana, para kontestan yang mendapat jawaban yang salah meninggalkan panggung. Ayo pergi. Tuan rumah berbalik, mengambil kartu kedua, dan berkata, pertanyaan selanjutnya agak aneh. Ini pertanyaan langsung. Semua orang terkejut. Ketika semua orang bingung, tuan rumah berkata, orang yang memberikan jawaban, silakan angkat tangan. Seorang kontestan di baris ketiga mengangkat tangannya. Semua orang berbalik untuk menatapnya. Tolong beri kami pertanyaan Anda. Tuan rumah berkata, tolong dengarkan pertanyaannya, semuanya. Kontestan membuka mulutnya. Saya menderita pilek kemarin, dan saya memiliki gejala berikut, demam tinggi, takut angin, distensi, berkeringat, tenggorokan bengkak, batuk, dahak kuning, sumbatan hidung, selalu haus, dan lidah pucat. Omong-omong, orang yang memberikan pertanyaan melihat sekeliling. Ternyata banyak orang sudah mulai menulis jawaban. Memang,
Semua orang berpikir bahwa pertanyaan lelaki itu pastilah menanyakan apakah dia menderita pilek biasa atau pilek-pilek biasa ketika mereka mendengar pertanyaan itu. Ketika semua orang mulai menuliskan jawaban mereka dengan percaya diri, orang itu bertanya sambil tersenyum, saya membeli 999 Ganmao Kingray Granules untuk penyakit ini. Apakah saya mendapatkan obat yang tepat? Benar, salah. Ketika dia bertanya, semua orang tercengang. Sial, bagaimana dia bisa memberikan pertanyaan yang tidak terduga? Yang paling penting, pertanyaan ini tidak hanya mengharuskan orang untuk mengatakan perbedaan antara pilek tipe angin panas dan flu biasa, tetapi juga membutuhkan mereka untuk mengetahui obat apa yang bisa mereka gunakan. Apa? Ketika sutradara langsung mendengarnya, ia langsung bertanya, apakah mereka mengkonfirmasi pertanyaan sebelumnya? Orang ini bukan dari perusahaan 999, kan? Hubungi staf perusahaan 999 dan tanyakan apakah mereka ingin menjadi sponsor. Kalau tidak, jangan tampilkan bagian ini di TV. Kami tidak bisa hanya mengiklankan perusahaan secara gratis. Di atas panggung, ketika Fang Qiyu mendengar pertanyaan itu, dia tersenyum. Beralih ke pria yang mengajukan pertanyaan, Fang Qiyu berpikir bahwa pria ini menarik. Dia tidak hanya memberikan pertanyaan langsung, tetapi dia juga menggunakan kesempatan untuk menipu banyak orang. 10 detik. Anda dapat menjawab pertanyaan itu. Tuan rumah mengumumkan. Tanpa ragu, Fang Qiyu menuliskan B di mesin penjawab. Sejauh yang dia ketahui, itu jelas obat yang salah. Orang itu sebenarnya menderita flu biasa tipe angin panas, tetapi ia membeli obat yang akan menyembuhkan flu biasa. Oleh karena itu, mustahil orang tersebut dapat disembuhkan. Waktunya habis. Tolong tunjukkan kepada saya jawaban Anda. Tuan rumah berteriak dan menunggu jawaban semua orang sebelum dia berkata, jawaban yang benar adalah B. Saat dia berkata, suara lampu dimatikan terdengar. Angka 290 di layar lebar menjadi 280 dalam sekejap. 10 orang lagi telah dieliminasi. Tuan rumah berkata kepada hakim, bisakah hakim kami menjelaskan mengapa B adalah jawaban yang benar? Haha. Duduk di sebelah kanan area juri, Yang Juanyong mengangkat mikrofon dan berkata, gejala-gejala yang dia jelaskan semua terkait dengan flu biasa tipe angin panas. Pilek jenis angin panas yang biasa disebabkan oleh kerusakan paru-paru. Tapi pilek biasa disebabkan oleh pilek, berhubungan dengan demam, berkeringat, sakit kepala, sakit badan, batuk, keinginan untuk minuman panas, dan lidah pucat. Meskipun gejala-gejala ini terlihat sama dengan gejala-gejala umum angin panas, mereka sangat berbeda. Anda tidak bisa sembarangan menggunakan obat hanya karena keduanya pilek. Tentu saja, kamu tidak bisa menggunakan 999 butiran hanya karena ada tulisan Kingray di atasnya. Obat ini digunakan untuk menyebarkan demam dan menghilangkan sindrom eksterior, yang dapat menyembuhkan pilek biasa. Karena itu, jawaban yang benar adalah B. Mereka yang mendapat jawaban yang salah harus belajar lebih banyak tentang bidang ini. Kemudian Yang Juanyong meletakkan mikrofon. Mereka yang memberikan jawaban yang salah meninggalkan panggung. Terima kasih telah menjelaskan. Tuan rumah berkata dengan tulus kepada Yang Juanyong, lalu berbalik untuk berkata, ayo beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga diberikan oleh seorang siswa perempuan bernama Zhao Kaikin. Tolong dengarkan pertanyaannya. Manakah dari berikut ini yang bukan komplikasi dari aborsi? Sindroma aborsi yang diinduksi, perforasi uterus B, kegagalan kontraksi uterus C, abortus D tidak lengkap, infeksi pasca operasi. Begitu yang ini keluar, semua anak laki-laki tercengang. Ya dewa, ini sangat sulit. Jadi semua orang hanya memberikan pertanyaan yang hanya mereka sendiri yang tahu jawabannya. Ini mengerikan. Ini bukan kompetisi, ini medan perang. Orang-orang ini benar-benar berani memberikan pertanyaan sulit. Banyak orang menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Silakan jawab pertanyaannya. Tuan rumah memperingatkan mereka. Mereka segera memberikan jawaban. Tanpa ragu, Fang Qiyu menulis C di mesin penjawab. Dia pernah bekerja di Departemen Ginekologi di rumah sakit. Meskipun dia hanya menggunakan diagnosis denyut nadi, dia ingat banyak tentang pengetahuan ginekologis, belum lagi dia punya begitu banyak buku di benaknya. 10 detik kemudian, tuan rumah berkata, tolong tunjukkan jawaban yang benar. Segera setelah jawaban ditunjukkan, terdengar suara lampu padam lagi. Jumlah di layar lebar juga berubah menjadi 263. Sebuah pertanyaan ginekologis telah menghilangkan 17 orang. Namun, Fang Qiyu melakukannya dengan benar, begitu pula Jiang Miaoyu. Kali ini, ketika tuan rumah ingin meminta hakim untuk membuat penjelasan tentang pertanyaan, ternyata hakim tidak mau berkomentar sama sekali. Mereka hanya memilih untuk melewatinya. Sebenarnya, para hakim bingung.
Mereka juga tidak berharap seseorang akan mengajukan pertanyaan seperti itu dalam kompetisi seperti ini. Selain itu, lebih baik tidak menilai masalah seorang wanita. Lagi pula, mereka bertiga adalah dokter yang sangat ahli. Mereka perlu lebih berhati-hati tentang gambar mereka. Ketiganya memikirkan hal yang sama, jadi mereka duduk tegak dan memutuskan untuk tidak melihat tuan rumah. Pertanyaan 4. Tuan rumah mengatakan secara langsung, pertanyaan ini diberikan oleh mahasiswa baru dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Jiang Miaoyu. Mendengar itu, semua orang berbalik untuk melihat Jiang Miaoyu segera. Toh, Jiang Miaoyu juga mendapat skor bagus. Dan dia selalu muncul dengan Fang Qiyu dan mendapat banyak perhatian, jadi orang-orang cukup akrab dengannya. Beberapa orang juga melakukan penelitian dan menemukan bahwa Jiang Miaoyu dilahirkan dari keluarga akupuntur. Ketika mereka mendengar Jiang Miaoyu hendak memberikan pertanyaan, mereka segera mendengarkannya dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa Jiang Miaoyu pasti akan menanyakan sesuatu tentang akupuntur. Hal-hal tentang akupuntur bisa sangat sulit, sehingga mereka lebih memperhatikannya. Fang Qiyu sangat ingin tahu. Dia masih ingat bahwa Jiang Miaoyu sangat yakin bahwa dia tidak akan bisa menjawab pertanyaannya, yang membuat Fang Qiyu heran untuk waktu yang lama. Pertanyaan macam apa yang nantinya akan ditanyakan Jiang Miaoyu? Dengan semua mata tertuju padanya, pembawa acara berkata, tolong dengarkan pertanyaannya. Di antara sistem meridian, mana yang terhubung ke-12 meridian yang berbeda? Rush Moxibushi, Moxibushi Jahe B, Moxibushi Bawang Putih, Moxibushi De Garam, Moxibushi Emat. Begitu yang ini keluar, banyak orang bingung karena itu adalah pertanyaan profesional. Banyak orang yang belum pernah mendengarnya. Namun, untuk Fang Qiyu, itu tidak bisa lebih mudah. Dia unggul dalam terapi akupuntur dan terapi pengerasan tulang. Bagaimana mungkin pertanyaan sederhana seperti itu bisa menghindarinya? Meskipun dia pikir itu sederhana, Fang Qiyu juga bangga dengan Jiang Miaoyu. Itu pasti pertanyaan yang sulit. Seperti yang diharapkan, segera setelah jawaban yang benar ditunjukkan, 27 lampu padam di panggung. Nomor di layar lebar berubah dari 263 menjadi 236. 27 orang tersingkir. Orang-orang semua kagum baik di dalam maupun di luar panggung, terutama sutradara langsung. Sial, tingkat eliminasi agak cepat, iya. Ini baru 4 pertanyaan dan 104 orang sudah tersingkir. Jika terus seperti ini, kita tidak akan punya cukup waktu untuk episode ini. Direktur khawatir. Dia tersenyum masam ketika dia memikirkan pertanyaan Fang Qiyu yang membuat 50 orang tersingkir. Jika ini terus berlangsung, itu tidak hanya akan mempersingkat waktu perekaman tetapi juga akan membuat para kontestan terlihat tidak memenuhi syarat. Begitu banyak orang telah tersingkir dalam beberapa pertanyaan. Bagaimana mereka bisa membuat kompetisi ini terlihat seperti ujian siswa sekolah dasar? Direktur segera mengambil mikrofon, menghubungkannya ke tuan rumah, dan mengatakan kepadanya, beri mereka beberapa pertanyaan sederhana. Kalau tidak, kita akan kacau.